Jumpa kembali dengan saya dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut memberi edukasi yang sehat melalui pandangan-pandangan alternatif, melalui pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, dan kebudayaan di konteks Indonesia kontemporer. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman mendiskusikan satu genre pemikiran filsafat yang disebut dengan pemikiran filsafat poststrukturalisme. Pemikiran filsafat poststrukturalisme adalah kritik terhadap pemikiran filsafat strukturalisme. Keduanya lahir dari alam berpikir filsafati yang ada di Prancis. Tokoh-tokoh yang menggagas pemikiran filsafat poststrukturalis, misalnya Jacques Derrida, dan termasuk di dalamnya adalah Paul Ricoeur. Apa yang penting dalam rangka kita menyoal pemikiran filsafat poststrukturalisme? Salah satu bagian yang penting dalam rangka kita membaca fenomena sosial, politik, dan kebudayaan Indonesia kontemporer adalah kekuatan analisis semantik yang ditawarkan oleh pemikiran filsafat poststrukturalisme. Analisis semantik adalah analisis yang ingin mencermati penggunaan bahasa ketika tokoh-tokoh publik atau siapapun yang menuangkan gagasannya melalui deretan kata dan kalimat, bahwa kata-kata dan kalimat yang tersusun itu sesungguhnya tidak bebas nilai. Ia mengusung sebuah perspektif tertentu yang seringkali tanpa kita sadari ia syarat dengan relasi kekuasaan. Bahkan kata-kata dan susunan kalimat itu sebetulnya juga bisa mencerminkan kepentingan tertentu, bahkan upaya untuk menyembunyikan sebuah kesadaran palsu terhadap realitas yang ada di konteks sosial, politik, dan kebudayaan kita. Analisis semantik yang ditawarkan oleh pemikiran filsafat poststrukturalisme ingin menagih janji bahwa ketika kita melakukan praktek berbahasa, maka bahasa yang kita katakan itu harus betul-betul lahir dari pemikiran, kemudian kita katakan dalam wacana, lalu kemudian wacana kita itu bisa diwujudkan dalam tindakan konkret. Disinilah seorang yang melakukan praktek berbahasa diharapkan antara pikiran, perkataan, dan perbuatannya itu sejalan. Kalau tidak demikian, maka ia dianggap sebagai orang yang ingkar janji. Jadi kekuatan analisis semantik, bahwa analisis semantik ini ingin menantang siapapun yang menggunakan bahasa, ia betul-betul berbahasa sebagai praktek kemanusiaan untuk menyatukan antara apa yang dikatakan sejalan dengan apa yang dilakukan. Jika tidak sejalan, maka ia dianggap orang yang mengingkari janji. Janji pada komunitas publik di mana praktek berbahasa itu diucapkan, dituangkan, dan diutarakan. Nah, saya ingin memakai analisis semantik filsafat poststrukturalisme itu untuk menolong kita membaca fenomena dan ungkapan pernyataan yang diulas secara baik oleh seorang pengamat politik, M. Kodari, ketika ia mencoba melakukan analisis bahasa dari praktek politik yang dimainkan oleh Gubernur Provinsi Bali, Iwayan Koster. Kita tahu bahwa Iwayan Koster adalah seorang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sangat mumpuni. Ia betul-betul bisa mengkapitalisasi kekuatan partai di Provinsi Bali, sehingga di Provinsi Bali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi juara
untuk menarik simpati massa dan memastikan bahwa dalam pemilihan kepala daerah, bahkan termasuk ketika pemilihan presiden yang lalu, suara PDI Perjuangan tetap adalah suara yang signifikan untuk memastikan bahwa PDI Perjuangan tetap punya tempat di hati publik masyarakat di Provinsi Bali. Tetapi teman-teman, M. Kodari juga mengatakan secara kritis bahwa ungkapan seorang Iwayan Koster ketika ia mencoba merefleksikan sikapnya yang membuat perhelatan Piala Dunia U20 2023 yang akhirnya dibatalkan oleh FIFA, yang membuat publik nasional menjadi geram dan sulit membayangkan bahwa sikap Iwayan Koster itu ternyata juga adalah bagian dari politik PDI Perjuangan yang ingin mencari panggung karena bersikap berbeda dengan pemerintah Jokowi yang justru ingin memastikan bahwa perhelatan internasional ini harus terjadi di Indonesia. Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada waktu itu dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah dalam perhelatan Piala Dunia U20. Semua publik kecewa berat karena mereka dianggap orang yang berkepentingan langsung dengan gagalnya kesempatan Indonesia menjadi tuan rumah. Terakhir misalnya Iwayan Koster setidaknya melalui kata-kata M. Kodari yang menyesali sudah setuju dengan sikap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto agar Bali juga menolak untuk Indonesia menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan Piala Dunia U20. Ia menyesali bahwa ia telah mendukung pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang itu dianggap sebagai suara partai. Memang ia mengatakan saya tidak bisa mengelak dari suara partai karena saya adalah petugas partai. Tetapi penyesalannya yang sekarang diucapkan, selain itu syarat dengan kepentingan politik untuk ia bisa maju kembali dalam Pilkada Provinsi Bali yang akan datang, yang ia diharapkan akan menang kembali untuk memastikan dirinya sebagai Bali nomor 1 di periode kedua. Itu sebetulnya adalah sebuah ekspresi sikap kritis dia terhadap PDI Perjuangan yang seringkali mengambil langkah-langkah blunder atau langkah-langkah yang salah. Kita masih mencatat misalnya langkah salah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan yang mengatakan bahwa Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka bukan lagi kader PDI Perjuangan. Kenapa mereka harus dikatakan sebagai sebuah partai yang salah dalam menyusun strategi politik, bahkan mengambil sikap politik yang keliru, bahkan blunder besar? Karena harus diakui popularitas Presiden Jokowi sampai di akhir masa periode keduanya ini tetap menunjukkan bahwa Presiden Jokowi adalah presiden yang dicintai oleh rakyat. 77,5% dukungan publik nasional Indonesia yang merasa puas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi untuk periode keduanya ini ingin memastikan bahwa Presiden Jokowi tetap presiden yang ada di hati rakyat. Sulit dibayangkan bahwa PDI Perjuangan kemudian mengambil statement pernyataan yang justru menolak kenyataan mengenai Presiden Jokowi yang sangat populis dan populer itu.
Itulah blunder yang menurut banyak pihak, dan kita harus juga mengatakan hal yang sama, itu adalah blunder yang terbesar dari PDI Perjuangan. Itu mungkin juga yang dibaca oleh seorang Iwayan Koster ketika ia akan maju dalam Pilkada Bali di periode kedua. Ia sudah menakar secara kalkulasi politik, kalau ia tidak mengambil sikap tegas dan secara terang benderang mengakui menyesal dengan bersikap mendukung kebijakan partai, mendukung kebijakan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang dulu terang benderang menolak pelaksanaan Piala Dunia U20 tahun 2023 yang lalu. Itu sebagai sebuah kesalahan dalam langkahnya untuk mengambil politik. Mungkin kita bisa memperkirakan bahwa Iwayan Koster tidak akan bisa melenggang dengan nyaman, dengan aman untuk ia menjadi figur yang akan memenangkan kontestasi dalam Pilkada Bali mendatang. Catatan ini, teman-teman, mau mengajak kita untuk merenungkan kembali, merefleksikan kembali bahwa pemikiran filsafat poststrukturalisme melalui analisis semantik itu mengingatkan kepada kita bahwa seringkali pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh publik kita itu juga sebuah pernyataan yang tidak bebas nilai. Ia syarat dengan kepentingan. Ia mengusung sebuah panggung politik yang ingin dimainkan untuk mencari popularitas. Orang seringkali tidak berpikir jauh mengenai dampak-dampak yang diakibatkan dari sebuah pilihan wacana berpikir dan kata-kata yang dibangun dalam rangka ingin memastikan bahwa sebuah arah kebijakan partai itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat luas. Ketika kali ini misalnya Iwayan Koster yang mengatakan menyesal karena telah mendukung kebijakan partai, itu memperlihatkan bahwa analisis semantik dari filsafat poststrukturalisme beroleh kebenarannya, bahwa sebuah pilihan kata, sebuah susunan kalimat yang diucapkan oleh seorang tokoh publik itu harus kita kritisi sebagai bagian dari upaya sistematis untuk menyelamatkan diri, tetapi sekaligus juga syarat kepentingan yang seringkali dipakai menyembunyikan kesadaran palsu. Seringkali apa yang diucapkan oleh tokoh-tokoh publik betul-betul hanya ingin bersifat sementara saja. Mereka tidak pernah berpikir dampak sistemik dari pilihan kata dan susunan kalimat. Kita perlu menolong para petinggi republik ini untuk menyusun kata dan kalimat dengan cara yang sangat santun, yang cerdas, dan memperlihatkan bahwa mereka adalah tokoh-tokoh publik yang berdasar pada apa yang terlihat dalam realitas politik yang ada dari akar rumput. Sikap PDI Perjuangan misalnya yang terlihat dari statement-statement kadernya yang menyerang habis-habisan Jokowi dan keluarganya, itu adalah bagian dari skenario permainan bahasa yang justru tidak menguntungkan partai ini. Blunder terbesar PDI Perjuangan dan tokoh-tokoh partai ini itu adalah ketika mereka menyusun kata dan kalimat yang justru kontraproduktif bagi keberadaan dan eksistensi PDI Perjuangan ke depan. Karena itu, teman-teman, kita masih akan menunggu statement-statement apa yang akan keluar dari para tokoh-tokoh publik kita. Tetapi belajar dari statement seorang Iwayan Koster yang menyesal karena telah mengikuti suara partai yang membuat ia menjadi sulit
untuk meraih popularitas dan dukungan di periode kedua untuk maju dalam Pilkada Bali, itu menjadi cermin bagi kita bahwa seorang tokoh publik tidak boleh sembarangan menuangkan gagasan dan mengatakan kalimat-kalimat yang sebetulnya tidak menguntungkan dirinya. Ia harus menjadi seorang tokoh publik yang berakar pada populisme, popularitas yang itu terlihat pada Presiden Jokowi yang sampai hari ini tetap menjadi tokoh yang dicintai oleh masyarakat. Semakin kita mengatakan kalimat-kalimat yang tidak berbasis pada massa banyak di akar rumput, yang justru sangat mencintai tokoh-tokoh yang mereka anggap mewakili diri mereka seperti Presiden Jokowi, itu justru menjadi celah yang memastikan bahwa sebuah partai atau seorang tokoh publik itu cuma ingin membuka lubang kematian bagi dirinya sendiri. Blunder terbesar sebuah partai politik seperti PDI Perjuangan adalah ketika mereka menyusun kata dan kalimat yang tidak berbasis pada realitas nyata dari politik Indonesia yang sedang kita saksikan hari ini.